Oke, terima kasih Bapak Ibu kesediaannya telah menunggu. Mungkin untuk webinar hari ini kita bisa mulai terlebih dahulu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu untuk hadir di webinar pada pagi hari ini yang bertemakan solusi bagaimana multi cloud platform dapat mentransformasikan bisnis perusahaan. Lengkap juga dengan use case sharing-nya. Nah, di mana pada hari ini pembicara kita itu yang pertama adalah Daniel Christian Wongso selaku Consulting Manager dan yang kedua adalah sorry kalau yang di IDM itu Jonathan Christian karena dia hari ini berhalangan hadir, jadi kita digantikan dengan product consultant lainnya yaitu Yos Liman. Nah, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kedua pembicara ini Daniel KW dan Yos Liman, silahkan. Oke, mungkin lagunya bisa dimatiin dulu kali ya. Oke, thank you. Thank you, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yos dari Metrodata. Saya adalah product consultant, khususnya untuk produk Salesforce. Jadi hari ini saya dan rekan saya, Daniel Christian Wongso, akan membawakan materi webinar yang berjudul solusi untuk multi-cloud platform untuk dapat mentransformasikan bisnis perusahaan. Oke, jadi kita langsung aja mulai untuk presentasi hari ini. Oke, saya izin share screen. Oke, layar saya udah kelihatan ya, Daniel ya? Iya. Udah. Oke. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, sekedar reminder aja bahwa Salesforce itu adalah perusahaan public company, di mana setiap produk dan bisnisnya itu bisa dibeli oleh customer kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian Salesforce Overview. Ya, mungkin dari Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar tentang Salesforce, mungkin ada juga yang baru tahu nih ya, belum familiar dengan Salesforce itu apa. Jadi Salesforce itu memang dikenal sebagai sebuah CRM, Customer Relationship Management, di mana dengan platformnya Salesforce itu kita dapat mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan customer kita. Apakah itu consumer, apakah itu partner kita, supplier, vendor, dan lain-lain. Nah, ini adalah sekilas mengenai performance dari Salesforce itu sendiri. Dari tahun 2010 sampai sekarang, 2021, bisa kita lihat ada sebuah grafik revenue yang di-achieve oleh Salesforce. Secara revenue, bisa dibilang performance-nya sangat baik. Ya, performance sangat baik, menandakan bahwa bisnis yang dilakukan, produk yang dimiliki oleh Salesforce itu adalah produk yang baik. Ya, bahkan dari beberapa institusi ternama seperti People, ada Fortune, ada Barron's, dan lain-lain, Salesforce itu mendapatkan achievement ya, seperti leader in philanthropy, culture, innovation, dan lain-lain. Ya, ini adalah sekilas mengenai Salesforce itu sendiri. Lalu dari research yang dilakukan oleh Gartner, ya, Salesforce itu menjadi market leader untuk bagian Salesforce Automation selama 14 tahun terakhir. Ya, jadi selama 14 tahun terakhir konsisten bahwa Salesforce itu menjadi market leader untuk produk CRM itu sendiri. Ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke bagian Salesforce Customer 360 ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah produk atau solusi yang dimiliki oleh Salesforce secara end-to-end ya. Di mana Salesforce ini kita memiliki solusi digital yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan customer kami dengan berbagai macam tipe dan industri size-nya. Salesforce Customer 360 dapat menghubungkan seluruh bagian di dalam perusahaan kita, ya, baik itu sales, service, marketing,
commerce dan lain-lain, ya. Sehingga ketika kita bekerja secara kolaboratif, ya, antar divisi, antar departemen ini, kita akan memiliki point of view yang sama atas seorang customer, atau kita bisa bilang adalah customer 360. Nah, dan yang membuat Salesforce Customer 360 ini menjadi tools yang powerful adalah Salesforce ini dibangun di atas infrastruktur yang sudah dipercaya, yang sudah terbukti kualitinya, yaitu yang bernama Hyperforce di sebelah kanan sini. Hyperforce ini adalah infrastruktur yang dimiliki oleh Salesforce yang secara trust dan compliance-nya itu sudah terbukti kualitasnya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan fokus ke 3 solusi utama, yaitu Sales Cloud, Service Cloud, dan Marketing Cloud. Ya. Dan nanti di akhir presentasi kami akan ada sedikit demo juga. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat look and feel experience ketika menggunakan Salesforce itu nanti seperti apa. Oke, jadi saya mulai untuk solusi yang pertama, yaitu adalah Sales Cloud ya. Nah, Sales Cloud itu solusi yang dipakai memang khususnya untuk tim sales ya, atau untuk manage sales activity. Kita tahu bahwa sales activity menjual barang itu bukan hal yang mudah, itu hal yang susah. Apalagi sekarang di saat pandemi ya, saya yakin Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama. Nah, kita nggak sangka di tahun 2020 kemarin menjadi tahun yang berat untuk semua bisnis, ya, karena berdampak langsung kepada aktivitas berjualan atau proses bisnis kita, ya, karena pandemi itu. Nah, dari research yang dilakukan oleh tim Salesforce, diketahui bahwa ada sekitar 80% sales rep tiba-tiba mereka harus beradaptasi dengan cara berjualan yang baru. Nah, sekitar 80% mereka harus adapt dengan cara yang baru atau berubah menjadi digital, ya, merupakan sebuah langkah yang kritikal yang harus mereka lakukan. Ada research lain yang dilakukan oleh McKinsey bahwa sekitar 70-80% customer sekarang mereka prefer atau lebih pilih untuk interaksi online atau layanan digital. Kenapa? Karena yang pasti lebih mudah, ya, lebih mudah penjadwalannya, waktunya lebih fleksibel, nggak ada lagi yang namanya ongkos perjalanan, ya, bisnis trip, sehingga akan jadi lebih murah dan pastinya lebih aman karena lagi COVID-19 ini, ya. Dan ada fakta menarik lainnya nih, ya, bahwa penjualan dari traditional way itu menurun sampai dengan 50%. Tapi penjualan yang didapat melalui video conference itu naik sampai dengan 70% dan online chat itu sampai 31%. Ya, jadi kenapa semua ini terjadi? Ya, karena perubahan karakter dari customer itu sendiri, ya, karena COVID-19. Nah, ini adalah perubahan behavior dari customer atau consumer kita ya saat ini ya. Mungkin sebelumnya kita bisa meeting face to face, ketemu dengan mereka, ya. Tapi karena COVID sekarang kita harus online meeting. Ya, bahkan kita bisa meeting dengan siapapun, dimanapun, kapanpun waktunya, tidak terbatas lagi dengan waktu dan tempat. Lalu tadinya kita harus pesan barang melalui orang, melalui sales. Sekarang kita bisa melakukannya secara mandiri melalui online, dan customer dan kita pun ya sebagai consumer produk-produk tertentu, kita menyukai hal tersebut, belanja barang secara online. Lalu keputusan untuk membeli sebuah barang juga sekarang dipengaruhi oleh review atas produk tersebut, ya, sehingga barang yang memiliki kualitas dan pelayanan terbaik pasti akan dipilih oleh customer. Ya. Dan juga yang terakhir, sekarang customer, ya, mereka berekspektasi adanya skema pembayaran yang berbeda-beda, gitu ya, bukan yang harus cash di awal, tapi sekarang metodenya sudah ganti, ya. Kalau Bapak Ibu familiar, sekarang di mana-mana banyak sekali metode pembayaran itu menjadi subscription, gitu ya. Nah, jadi dengan perubahan karakter, behavior dari
customer kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Kenapa kita sekarang masih bisa belum transform menjadi digital? Ya. Oke. Nah, tentunya ya, berubah menjadi digital itu tidaklah mudah, ya. Saya yakin, ya kita semua sama-sama agree gitu ya, bahwa merubah, bisnis proses yang sudah baku, yang sudah berjalan sekarang, lalu kita ubah menjadi digital itu tidaklah mudah. Apalagi proses jual beli yang sekarang itu prosesnya sudah kita lakukan lama ya, selama bertahun-tahun, ya. Lalu untuk memulai digital ini mungkin juga harus melalui banyak tahapan ya, mulai dari kita buat sales modeling yang baru, ada restructuring organization, ada change management dan lain-lain. Ya, dan pasti itu semua nggak mudah. Ya, tapi good news, kabar baik yang bisa kita sampaikan hari ini adalah proses menjadi digital itu sangat mungkin untuk bisa kita lakukan melalui platform yang tepat, ya, sehingga kita bisa memberikan flexibility kepada sales team kita untuk beradaptasi di masa depan atau di masa sekarang ini dengan proses digital yang ada. Nah, ini adalah Sales Cloud, ya. Ini adalah Sales Cloud. Sales Cloud itu adalah CRM nomor 1 di dunia sampai sekarang, di mana Sales Cloud ini dapat membantu sales organization kita, baik itu dari sisi sales people maupun dari manajemen atau sales leader, dan sudah terbukti, ya, di mana 96% Sales Cloud user yang sudah disurvei, mereka merasa bahwa ada improvement yang besar untuk sisi sales proses dan revenue-nya seperti apa. Ya. Sales Cloud ini bisa dipakai dan cocok untuk industri apa saja dan berapapun besar industrinya. Ya. Karena Salesforce ini juga adalah sebuah platform, ya. Jadi kita ini sangat fleksibel, ya. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer kita. Apa yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah tampilan dari sisi Salesforce ketika sales kita login di Salesforce mereka, ya. Mereka bisa manage semua sales activity mereka bisa manage semua sales pipeline kita, ya. Mereka punya deals apa saja, tahapannya sudah sampai mana, siapa yang mereka harus follow up terlebih dahulu, lalu apa yang harus mereka lakukan hari ini, saya harus kirim negotiation proposal kepada siapa, saya bisa manage semua itu di dalam Salesforce saya. Dari sisi sales leader, saya bisa memonitor performance dari sales team saya, ya, baik itu secara teams maupun secara individual. Apakah sudah achieve target atau belum? Apakah pipeline yang di-commit dari bulan lalu bisa direalisasi atau tidak? Saya bisa manage itu semua. Ya. Jadi dengan Sales Cloud ini, saya bisa jualan lebih cepat, saya bisa customize sesuai dengan kebutuhan saya dan kebutuhan customer saya, dan pastinya karena kita adalah produk cloud, ya, kita bisa jualan kapanpun, dimanapun. Ya, asalkan kita terhubung dengan internet, ada koneksi internet, kapanpun kita ketemu dengan customer kita bisa record itu semua melalui Salesforce mobile kita. Ya, ini adalah sekilas mengenai Sales Cloud. Ya. Lalu kita lanjut ke bagian Service Cloud. Ya. Kalau tadi Sales Cloud itu lebih banyak dipakai oleh tim sales. Kalau Service Cloud ini adalah dipakai untuk tim after sales, gitu ya. Jadi kita sudah jualan, ada tim after sales yang menghandle customer inquiry ini, ya. Atau bisa dibilang Service Cloud ini dipakai oleh customer service atau contact center yang dimiliki oleh bisnis kita sekarang ini. Oke, nah kembali lagi ya, dari dampak COVID-19 secara global itu, ya, selain berdampak kepada proses jual beli, ya, ini juga berdampak sekali kepada customer service kita, kepada layanan service kita kepada customer kita. Nah, ini ada research yang dilakukan oleh tim Salesforce juga, bahwa ada 87% dari executive management atau dari customer service leader
mereka mengatakan bahwa COVID ini mengekspos kelemahan operasional mereka. Teknologi dan layanan yang dimiliki oleh sebuah bisnis, ya, ini jadi terekspos kelemahannya, ya, karena jadi susah hubungi customer, customer juga jadi susah hubungi kita, dan lain-lain. Karena digital transformation yang masif tadi di bagian tim service, ada 78% dari eksekutif mereka bilang bahwa mereka jadi lebih menghargai layanan digital, ya, semenjak pandemik ini dimulai. Kenapa? Ya karena peran dari customer service itu sekarang jadi jauh lebih strategik dari sebelumnya. Ya, Bapak Ibu bayangkan ketika ada customer yang menghubungi layanan bisnis kita, mereka tidak terhubung dengan tim sales atau marketing atau penjualan kita, tapi mereka akan langsung terhubung dengan customer service kita. Di mana kerjaan mereka sekarang bukan lagi hanya supporting saja, ya, tapi mereka bisa melakukan penjualan, marketing, dan lain-lain. Jadi, inilah peran Service Cloud untuk memenuhi kebutuhan customer service sekarang ini di era pandemik, ya, dengan memberikan layanan yang personal, cepat, dan yang pastinya terpercaya. Nah, ini tapi ada satu challenge gitu ya, untuk customer service sekarang, dan ini terjadi di mana-mana gitu ya, termasuk dari customer kami dimanapun yang pakai Service Cloud itu, sebelumnya mereka memiliki challenge yang serupa, ya. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah ini, data silo ini, ya, ketika data-data yang ada di bisnis mereka ini terpisah-pisah antara satu dengan lainnya. Ya. Ada research dari Salesforce juga mengatakan bahwa 56% dari customer service agent itu mereka kesulitan bekerja dalam handle customer mereka, karena mereka harus melihat tampilan atau screen yang banyak melalui komputer mereka. Nah, ya, hari ini kenapa terjadi? Ya karena tadi, ya, karena untuk melayani seorang customer, data tersebut tersebar di berbagai macam source atau sistem kita. Nah, dengan Salesforce, ya, kabar baiknya adalah Salesforce itu dapat mengintegrasikan dengan sistem apapun, dengan fungsi, dengan capability Open API yang dimiliki, ya, sehingga dalam satu layar Salesforce, seorang agent itu bisa memiliki 360 view terhadap customer mereka, ya. Jadi, salah satu keunggulan dari Salesforce adalah kita dapat mengintegrasikan semua hal-hal, semua sistem yang Bapak Ibu punya ke dalam satu sistem Salesforce, ke dalam satu tampilan Salesforce, sehingga Bapak Ibu, customer service-nya atau agent contact center-nya itu tinggal melihat dalam satu layanan screen aja, dan mereka bisa langsung handle customer problem seperti apa. Nah, ini adalah beberapa keuntungan, ya, dari pemakaian Service Cloud, ya. Ketika kita pakai Service Cloud untuk memperlengkapi customer service kita, ya, keuntungan pertama adalah tadi dengan single view terhadap seorang customer, ya, mereka bisa memberikan informasi yang relevan dengan waktu yang tepat, ya, dan pastinya melalui seluruh channel yang kita miliki. Kedua adalah dengan productivity tools yang dimiliki oleh Salesforce, di mana tools ini dapat mengautomate proses-proses yang standar, ya, sehingga task-task yang masih kita lakukan secara manual, ini bisa dilakukan secara sistem, ya, di mana kalau dilakukan secara sistem, yang pastinya ini akan meningkatkan kinerja dari seorang agent kita, yang akan menghasilkan handling time terhadap sebuah tiket atau terhadap seorang customer, resolusinya pasti akan jadi lebih cepat juga. Ketiga, ya, di Salesforce juga kita memiliki knowledge article, di mana knowledge article ini kita bisa embed ke dalam Salesforce, ya, sehingga agent ini memiliki informasi yang lengkap dan informasi yang lengkap dan tepat pastinya mengenai seluruh layanan yang kita miliki, ya, dan juga dia akan mengetahui resolusi jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, tapi nggak cukup
sampai di situ aja ya. Tadi kita sudah dengar customer sekarang seperti apa, lalu Service Cloud punya solusi seperti apa. Nah, ada hal menarik lainnya yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa customer sekarang juga berharap mereka bisa terhubung dengan bisnis secara seamless atau mulus gitu ya. Dari device apapun, apakah dari handphone, dari iOS, Android, dari laptop, iPad, ketika mereka telepon, ketika mereka WhatsApp, ketika mereka hubungi kita via live chat, email atau apapun itu, ya. 76% customer mereka berharap adanya interaksi yang konsisten dari semua department atau dari semua channel-channel ini, dari semua layanan ini. Ya, sebagai contoh, kalau kita beli barang lewat e-commerce, ya, baru-baru ini saya beli barang lewat e-commerce, lalu barangnya nggak sampai-sampai, ya. Karena nggak sampai-sampai, saya akan hubungi toko itu, ya, bisa melalui live chat atau juga bisa melalui email dan lain-lain. Dan ketika saya menghubungi mereka melalui channel tersebut, ya, mereka nggak perlu lagi nanya kepada saya masalahnya apa, data diri saya siapa, saya pernah beli barang apa saja, barang yang belum sampai ini apa, ya. Tapi semua proses itu menjadi seamless, ya. Apapun channel yang saya hubungi, mereka sudah tahu kendala saya apa, dan historical ketika saya menghubungi mereka, itu mereka sudah tahu. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Customer itu mengharapkan adanya interaksi konsisten dari bisnis pastinya. Nah, dan ternyata ada riset lain juga mengatakan bahwa 91% customer akan melakukan pembelian ulang jika customer service-nya baik. Ya. Dengan kata lain, secara simple, layanan digital yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan kita, ya, sehingga pelanggan tersebut akan menjadi loyal dan meningkatkan revenue bisnis kita. Nah, di Salesforce, kabar baiknya adalah kita bisa mengintegrasikan seluruh channel-channel tadi ke dalam Salesforce, ya. Layanan-layanan digital yang kita miliki, ya, channel-channel yang kita miliki sekarang supaya kita bisa terhubung dengan customer kita bisa mengintegrasikan itu semua ke dalam Salesforce. Apakah itu live chat, apakah itu dari SMS, WhatsApp, email, telepon, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kita bisa mengintegrasikan itu semua ke dalam sistemnya Salesforce. Sehingga setiap ada customer kita yang menghubungi dari channel-channel tersebut, itu semua akan ter-record secara otomatis di Salesforce kita. Dan nanti akan ada agent yang tersedia, yang available, yang langsung dapat handle tiket-tiket tersebut. Atau mereka bisa handle customer tersebut ya, melalui channel-channel yang tersedia. Nah, ini adalah solusi yang dimiliki oleh Salesforce. Salah satunya adalah Service Cloud. Ya. Bagaimana Service Cloud ini bisa membantu customer service kita dalam handle customer-customernya melalui channel-channel yang kita miliki. Ya, ini adalah sekilas mengenai Sales Cloud dan Service Cloud. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bapak Daniel Christian Wongso. Pak Daniel akan menjelaskan salah satu solusi yang menarik juga, yang lagi hype, yang paling diminati oleh customer-customer kami, yaitu Marketing Cloud. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya over ke Daniel ya. Oke, thank you Yos. Salam kenal ya Bapak Ibu, saya Daniel Wongso sebagai Consulting Manager dari produk Salesforce. Sebentar saya akan mempresentasikan tentang solusi Marketing Cloud. Jadi saya izin share screen dulu ya, sebentar. Yap. Apa itu Marketing Cloud? Kalau tadi Yos Liman sempat bahas tentang Service Cloud, Sales Cloud. Kalau kita tahu bersama tadi part Sales Cloud itu adalah part di mana teman-teman sales maupun teman-teman pre-sales
menggunakan aplikasi Salesforce untuk memaintain data-data seputar data pre-sales dan sales. Sedangkan kalau service biasanya seputar tentang post-sales ya. Nah, kalau Marketing Cloud ini dia sifatnya unik atau agak di tengah-tengah. Dia bisa ada di part pre-sales juga, atau bahkan tahap sebelum pre-sales, yaitu di tahap marketing ya. Dan di tahap post-sales pun kita dapat menggunakan Marketing Cloud. Jadi mungkin untuk jembatan masuk sebelum kita tahu sama-sama Marketing Cloud itu apa, ini mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga ya, ini agak mirip sebenarnya. Jadi customer kita sebenarnya sudah beralih nih Bapak Ibu, dari customer yang sifatnya tradisional menjadi customer digital ya, yang dulu customer-customer kita mungkin kita perlu reach out mereka dari sisi physical, sekarang udah lebih ke virtual. Baik dulu kalau customer-customer yang sifatnya entertain gitu ya, dulu ada live entertain yang sifatnya harus datang, kalau sekarang on demand entertainment. Semua bisa mengakses fitur-fitur entertainment itu secara on demand, sesuai dengan kebutuhan secara digital tentunya. Kalau dulu mesti datang ke store untuk membeli sesuatu, kalau sekarang mungkin behavior dari customer kita cenderung beralih ke e-commerce ya. Dan kalau dulu untuk sifatnya dine in gitu, mungkin lebih menjadi preferensi customer-customer kita. Nah, sekarang lebih ke arah pre-order to go, memesan via aplikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Salesforce reach out audience atau customer-customer kita yang tadinya tradisional ini behaviornya sudah mulai berubah. Tentu kita sebagai corporate juga harus merubah behavior kita. Kita nggak bisa menggunakan cara-cara lama lagi. Kalau dulu mungkin marketing secara fisik, pakai brosur, pakai flyer dan sebagainya, mungkin banner, billboard dan sebagainya. Nah, kalau sekarang pendekatannya mesti agak berubah. Banyak channel-channel digital yang perlu diactivate supaya kita bisa reach out. Baik reach out ataupun menotifikasi existing customer kita yang related dengan post-sales activity tentunya. Nah, tantangan marketing saat ini adalah ada gap yang besar antara marketers dengan consumer. Salah satunya adalah breakdown silos. Bayangkan kalau seorang marketer, dia nggak punya tools ya, saat ini belum punya tools, mereka masih memaintain fungsi digital marketingnya itu secara terpisah. Misalkan social ads di-maintain secara terpisah, reporting dari social performance itu di platform yang terpisah, atau bahkan masih menggunakan Excel gitu ya, pakai pivot table dan sebagainya. Atau mungkin kalau mau menggunakan email campaign, semuanya ada di dalam platform yang terpisah. Kita bisa sebut itu sebagai breakdown silos. Artinya belum ada jembatan antara sistem satu dengan sistem lain. Sosial media satu dengan sosial media lain. Iklan satu dengan iklan lain, kita nggak bisa lihat performance-nya di dalam satu report yang terintegrasi. Nah, fungsi Salesforce itu adalah menjawab challenges yang saat ini kita hadapi sebagai marketers. Juga disconnected channels, juga dengan fragmented data, semua hal-hal tersebut adalah menjadi pain point ya tentu dari sisi marketers. Harapannya nanti ketika Bapak Ibu mulai dapat gambaran bagaimana Salesforce dapat menjadi jembatan antara marketers dengan consumer, Bapak Ibu itu bisa punya insight yang lebih luas, apa itu Salesforce, bagaimana Salesforce dapat menjawab, dan sebagainya. Oke, nanti Salesforce sendiri, selain menjadi jembatan antara marketers dengan consumer, ada satu poin plus yang kita miliki di Salesforce ya. Kita dapat membuat satu tampungan atau satu wadah sebagai sumber dari database customer kita. Kalau dulu mungkin yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, database audiensnya nih beda-beda semua. Database milik sales sendiri. Kemudian database yang saya kirim blast email di-maintain sama admin beda sendiri. Database yang ada di sosial media gitu, persona-persona yang ada di sosial media itu semuanya terpisah-pisah. Nah, kalau kita menggunakan Salesforce, harapannya nanti kita punya satu wadah untuk memiliki single source of truth ya nanti di dalam Salesforce-nya. Artinya kalau ada profiling satu orang, kita bisa melihat nanti profilingnya itu, oh sosial media ID-nya itu ini, oh emailnya itu ini, WA-nya sekian. Maka nanti menggunakan Marketing Cloud, kita bisa melakukan outbound communication dengan satu single profile, tanpa tercecer lagi datanya. Selain itu juga mungkin Salesforce
Marketing Cloud bisa menjadi agregator ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau data-data tadi tercecer dan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem apapun, nah Salesforce juga punya agregator untuk menampilkan marketing analytics-nya. Misalkan saya mau lihat performance antara sosial media satu dengan sosial media lain. Saya mau lihat yang organik, audiens saya seperti apa sih growth-nya. Kemudian saya juga mau lihat nanti follower trend dan sebagainya, digabung dengan data-data yang sifatnya digital-digital yang tidak berasal dari sosial media. Nah, kita punya satu fitur itu juga di dalam Salesforce sebagai agregator ya untuk menampilkan marketing intelligence-nya di dalam satu unified view seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mungkin lebih jelasnya di sini. Customer 360 marketing artinya satu customer kita bisa melakukan marketing dari segala sisi. Kita bisa dari multi channel, misalkan kita punya campaign tertentu, kita bisa reach out dia dari beberapa channel. Misalkan kita buat segmentasi tertentu ya dari perusahaan Bapak Ibu, contoh untuk data-data yang berjalan di core system, misalkan kita tentu tahu data transaksi, misalkan kita mau tarik nih segmentasi customer-customer kita yang sifatnya sudah tidak melakukan pembelian selama 6 bulan ke belakang. Kita mau reach out mereka kembali. Nah, data-data yang mungkin source-nya pertama dari back-end, kita bisa masukkan sebagai audience di Marketing Cloud. Kemudian kita bisa melakukan targeted marketing menggunakan multi-channel ya. Kita bisa send WA, kita bisa send email, kita bisa masukkan dia sebagai audience di sosial media, social ad, paid ad, dan sebagainya. Jadi menggunakan Marketing Cloud itu, kita bisa melakukan multi-channel marketing. Kemudian kita bisa melakukan dari mana saja, sebab aplikasi Marketing Cloud Salesforce ini kita akses secara cloud ya, cloud-based. Seperti Bapak Ibu menggunakan Facebook, seperti Bapak Ibu menggunakan Gmail, jadi nggak ada penginstalan apapun di dalam laptop atau PC atau ya sarana untuk kita mengakses Salesforce intinya secara cloud ya, cloud based. Kemudian kita juga bisa mengirimkan komunikasi itu secara personalized. Kenapa kita butuh mengirimkan marketing atau campaign secara personalized? Itu karena customer di era yang digital itu merasa sesuatu yang personal itu meaning gitu ya, matter untuk customer kita. Beda kalau kita mengirimkan campaign secara general tentunya. Misalkan kita mengirimkan promo secara general dibanding kita sapa dia, "Hai Ibu Rina," misalkan, "terima kasih sudah visit kami pada tanggal sekian. Kami menghargai kedatangan Ibu, oleh karena itu kami memberikan voucher bla bla bla." Personalis digital itu sangat dibutuhkan di era digital marketing seperti saat ini. Dan kita bisa melakukan engagement tentunya kepada customer-customer kita dengan empathy. Kita bisa lebih dalam tanda kutip berada di sepatu yang sama, di perahu yang sama dengan marketer kayak gitu ya. Tergantung segmentasi dan strategi marketing yang kita mau buat nanti seperti apa. Nah, ini contoh salah satu yang tadi saya bilang, kita bisa multi channel ya untuk outbound communication-nya. Dari audience yang kita put, kita bisa bikin any journey sesuai dengan kekreativitasan dan segmentasinya bisa apapun. Kalau use case yang tadi yang saya sampaikan, kita mau buat untuk reactive customer misalkan tadi. Customer-customer yang pasif yang 6 bulan nggak beli, kita mau bikin dia journey-nya. Kita masukkan dia sebagai targeted audience, lalu kita bisa bikin baca kriterianya, send email, bisa send WA, bisa send push notification ke native app yang mungkin perusahaan Bapak Ibu sudah miliki dan berjalan saat ini. Kita bisa juga send WA dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat journey kita sendiri. Dan salah satu keunggulannya adalah kita nggak perlu melakukan heavy coding ya di dalamnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, journey-nya ini semuanya sifatnya drag and drop. Semua konfigurasi dilakukan di dalam Journey Builder itu lebih kepada less code. Artinya kalau saya mau send email, emailnya nanti dibuat di Salesforce juga, previewernya ada di Salesforce, decision tree-nya kita tinggal drag and drop, channelnya mau apa-apa saja kita tinggal pilih menggunakan drag and drop feature. Seperti itu. Jadi selain menjadi jembatan antara marketer dengan consumer, tentunya Marketing Cloud ini juga menjadi hal yang memudahkan ya. Selain menyambungkan, juga membantu dari sisi marketer untuk membuat konten, untuk
menuangkan ide-ide yang ada di kepala menjadi lebih mudah dan sebagainya. Dan tentu tidak terbatas di channel-channel yang ditampilkan di sini saja, karena di sini cuma ada 3 channel ya, channel outbound, ada email, ada send push notification, dan ada reach out via paid ad ya. Seperti itu. Jadi ini salah satu fitur Journey Builder yang bisa di-utilize ketika Bapak Ibu menggunakan Marketing Cloud. Dan ini yang tadi saya bilang, tidak hanya journey-nya saja yang bisa kita build di dalam Marketing Cloud, tetapi kita juga bisa punya satu fitur di dalam Marketing Cloud yang kita sebut dengan Email Studio, yang mana nanti kita bisa membuat kontennya di dalam Salesforce-nya sendiri. Nggak perlu ada email content app, email content creator app, dan sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan under Salesforce platform. Sama seperti Journey Builder yang tadi saya show di slide sebelumnya, semua hal yang kita build di dalam email studio builder, email builder di Marketing Cloud, semuanya adalah what you see is what you get. Artinya apa? Apa yang kita masukkan di sini adalah yang akan diterima oleh customer. Seperti itu. Kita juga bisa preview via desktop mode atau mobile mode-nya seperti apa. Dan semuanya ini secara out of the box function-nya ini sudah bawaan ya dari Salesforce. Dia less code. Kita pandu dan kita arahkan untuk tanpa coding sebisa mungkin. Nah, namun pertanyaannya bagaimana kalau ada template-template yang kompleks dan butuh sifatnya front-end developer untuk di set UI UX-nya dan sebagainya. Itu tentu dapat diakomodasi juga di Salesforce dengan code maupun tanpa code. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita mau bikin teks, kita tinggal drag and drop teks, image. Jadi seperti kita membuat desain di dalam Microsoft Word. Seperti kita tahu juga di Microsoft Word, kita bisa put image, kita bisa bikin button-buttonan, kita bisa set alignment, set color, dan sebagainya. Nah, hal yang sama dapat kita lakukan di email builder yang ada di dalam Marketing Cloud. Selain itu juga kita bisa melakukan dynamic content ya Bapak Ibu. Misalkan kalau, ini saya contoh ambil satu industri ya, di misalkan industrinya e-commerce gitu ya, e-commerce, kita jual e-commerce, e-commerce-nya ini kita bisa memfilter, kalau kategori audiensnya hobinya di hiking, maka nanti image yang di preview itu lebih kepada hiking gitu ya. Kalau dia hobinya cycling, nanti image-image yang related yang keluar di email itu bisa cycling. Jadi kita bisa membuat dynamic content berdasarkan kriteria atas profile yang kita miliki. Nah, profilnya dari mana? Tentu kita bisa set juga di dalam aplikasi Salesforce. Jadi profiling custom dapat kita lakukan dan kita bisa mengintegrasikan dengan any system yang Bapak Ibu miliki saat ini. Oke, berikutnya adalah selain email tentu kita juga dapat harapannya ya bisa mengirimkan ke mobile ya. Nah, mobile ini di Marketing Cloud ada beberapa channel. Yang pertama ada SMS, push, dan chat app message in real time. Jadi kalau ada promotion, Bapak Ibu memiliki campaign tertentu dan sudah disegmentasikan audiensnya, kita juga bisa mengirimkan SMS. Bisa mengirimkan push notification kalau Bapak Ibu punya native app. Atau kita bisa juga mengirimkan chat ya via app message di dalam aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan saat ini. Selain itu juga mungkin di slide ini belum ada, tapi saat ini WhatsApp juga sudah available ya. Seperti yang kita tahu, hampir mungkin 90% orang yang menggunakan handphone di Indonesia itu menggunakan WhatsApp juga untuk berkomunikasi. Nah, salah satu cara Salesforce, terutama untuk solusi marketing cloud, me-reach out customer-customer yang menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan outbound message menggunakan marketing cloud di dalam Salesforce. Nah, tadi kita sudah bahas nih channel-channel yang sifatnya email, kemudian SMS, WA, dan sebagainya. Kemudian channel berikutnya apa sih kira-kira yang bisa disupport oleh Marketing Cloud? Kita punya sub-modul ya dari Marketing Cloud, yaitu Social Studio. Nah, apa sih Social Studio ini? Social Studio ini simply adalah social tools. Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan social tools, dengan brand-brand lain, kurang lebih Social Studio ini aplikasinya mirip-mirip. Tapi dia berdiri di atas platformnya Salesforce, dan dia sangat mudah user friendly sekali
untuk diintegrasikan dengan any Salesforce system. Jadi kita bisa menghubungkan antara sistem marketing cloud yang kita mau beli dengan Sales Cloud atau Service Cloud yang sebelumnya sudah dibeli. Jadi semuanya itu sangat mudah untuk diintegrasikan dengan sistem Salesforce yang lain. Contoh untuk Data Social Studio ini, kapabilitasnya apa sih yang dapat kita lakukan? Ada 3 poin utama ya Bapak Ibu yang dapat kita lakukan di Social Studio. Yang poin pertama adalah publish. Publish itu artinya bagaimana cara seorang marketer dapat melakukan publishing konten di dalam sosial media yang mereka miliki. Tentu kita tahu kalau satu perusahaan itu biasanya terdiri dari satu tim, yaitu tim marketing ya biasanya, dan mereka itu memanage banyak sekali sosial media untuk channel-channel campaign mereka. Nah, salah satu fungsi dari Social Studio part publish adalah dengan Social Studio kita bisa melakukan publishing under one platform. Jadi kita bisa memilih nanti kita mau posting di Facebook, di Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan publishing under one platform. Jadi di dalam satu platform nggak perlu kita bolak-balik habis buka Facebook, ganti Twitter lagi, ganti YouTube, dan sebagainya. Semuanya itu bisa kita pilih dan bisa kita publish dalam satu aplikasi yang sama, yaitu Social Studio. Nah, itu fungsi publishingnya. Nah, ada use case di mana terkadang tim marketer itu butuh approval ya sebelum konten dipublish. Nah, salah satu fungsi yang berjalan di Social Studio juga adalah scheduling dan approval. Kita bisa melakukan set schedule, kita bisa drafting dulu nih kita mau publish apa, publishnya tanggal berapa, langsung ataupun set schedule, dan kita bisa set approval. Any post yang kita mau publish atau any konten yang kita mau publish di sosial media, itu bisa kita buatkan approval. Misalkan ke supervisor marketingnya atau ke manajer marketing atau ke VP, bahkan role-role seperti itu dapat kita buatkan di dalam Social Studio. Tentu itu menjadi validasi ya, setiap konten atau setiap post yang kita mau publish di dalam sosial media kita artinya sudah divalidasi oleh perusahaan, tentu oleh orang-orang yang capable di bidangnya, seperti itu. Nah, kunci kedua selain publish yang ada di Social Studio adalah engage. Apa itu engage? Engage adalah fungsi di mana nanti Bapak Ibu dapat berinteraksi atau melakukan engagement dengan netizen di dalam aplikasi Social Studio. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan engage nih. Misalkan ada yang komen ke Facebook gitu ya. Misalkan ada yang komen dari post kita gitu. Kita bisa melakukan balas secara langsung di dalam aplikasi Social Studio. Nanti saya akan tunjukkan caranya seperti apa, cukup mudah ya. Dan ini zero code juga. Semuanya dia fully configurable gitu ya. Selain kita bisa balas, kita bisa send DM, kita bisa like postingan orang dan sebagainya. Tentu interaksi-interaksi yang sifatnya ke fanpage kita atau business page kita. Nah, dalam fungsi engage ada satu sub function lagi yang mungkin ini cukup powerful ya yang berjalan di Social Studio, yaitu listen. Apa itu listen? Listen itu kita bisa mendengarkan atau mengcapture behavior, activity dari netizen-netizen yang sifatnya ada di dunia maya, khususnya di sosial media ya Bapak Ibu ya. Kita bisa set certain keyword gitu. Misalkan kalau perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang F&B misalkan. Perusahaan Bapak Ibu ini untuk use case aja. Contoh saya bekerja sebagai marketer di perusahaan gelato, perusahaan ice cream. Saya bisa membuat satu keyword yang kemudian nanti saya bisa tampilkan hasil keyword listeningnya itu yang muncul apa-apa saja. Misalkan saya mau bikin keyword namanya ice cream, gelato, Jakarta, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya bisa set keyword. Jadi kalau ada postingan-postingan yang mengandung kata-kata yang saya mau set, saya bisa tampilkan semuanya dari any sosial media yang kita mau listen. Sekalipun kita tidak ada akun di dalamnya. Jadi fungsi listen itu nggak mesti punya akun, dia bisa menampilkan akun-akun yang kita mau listen di dalam dunia maya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bisa juga melakukan interaction tentunya kalau kita sudah punya social account-nya. Misalkan kalau di Twitter kita mau cari yang bad sentiment, misalkan ice cream, terus ada keyword lain gelato, keyword lain misalkan tidak enak, keyword lain sampah gitu. Nah, ternyata kita udah listening nih. Orang ternyata nge-mention kompetitor kita di Twitter. Nah, kita bisa langsung intervensi. Daripada makan gelato yang tidak enak, mending move on ke perusahaan kita. Nah, cara-cara marketing strategi atau gimmick-gimmick seperti itu dapat kita lakukan menggunakan fungsi listen dikombin dengan engage tadi yang seperti saya sampaikan.
Kemudian poin terakhir, poin ketiga yang ada di Social Studio sebagai function yang cukup kuat adalah analyze. Kita dapat melihat report-report yang tentunya terrelasi dengan sosial media yang perusahaan Bapak Ibu miliki ya. Kita bisa melihat engagement report, kita bisa melihat impression dari post yang kita pernah publish, kita bisa melihat berapa click activity, berapa follower trend di bulan-bulan tertentu atau di periode waktu tertentu. Kita bisa melihat top words juga tentunya dari postingan-postingan yang kita mau listen. Kita bisa melihat competitor activity yang terkait dengan sosial media. Kita juga bisa melihat dari follower trend, kita bisa breakdown berdasarkan influencer score-nya. Kalau untuk Twitter khususnya ya, kita bisa melihat ada nggak sih kira-kira yang top influencer itu engage atau dia pernah colek akun sosial media kita. Nah, harapan-harapannya itu bisa ditampilkan juga di Salesforce sebagai report dan dashboard nanti ya di Social Studio-nya. Goalnya biasanya untuk apa? Tentu dari sisi marketer, kadang-kadang kita perlu memilih KOL ya. Kita bisa memfilter KOL yang kira-kira saya mau menjadikan influencer ini sebagai KOL di campaign A. Nah, itu kita bisa menggunakan report-report yang berjalan nanti di Social Studio. Kemudian, kita juga punya satu solusi ya, Bapak Ibu, sebagai marketing analitiknya di dalam part submodul dari Marketing Cloud, yaitu Datorama. Apa ini Datorama? Datorama ini adalah agregator atau unifikator untuk any marketing channel. Kita bisa menampilkan business intelligence-nya atau marketing intelligence-nya di dalam aplikasi Salesforce, di dalam Marketing Cloud. Kita bisa melihat dari berbagai channel tentunya ya. Kalau tadi mungkin masih terpisah-pisah, ada yang email, ada yang sosial, masing-masing bisa kita buatkan reportnya, tapi menggunakan marketing intelligence, sekalipun kita melakukan campaign atau melakukan marketing action tanpa menggunakan Salesforce, kita bisa melakukan reportingnya di dalam Salesforce. Kita bisa connect to any channel karena Datorama ini support banyak sekali koneksi ya. Dia memiliki banyak konektor gitu ke marketing platform atau marketing application yang berjalan saat ini. Misalkan kita mau buat report dari Facebook Ads, dari Google Analytics, Instagram Ads, YouTube, Bing Ads, dan sebagainya. Kita bisa tampilkan dalam dashboard ataupun report yang berjalan nanti di platform Datorama ini. Kita bisa set misalkan top KPI goals, kita bisa view spendingnya, kita bisa filter berdasarkan channel, berdasarkan source, dan sebagainya. Jadi kita punya satu fitur ya di Datorama yaitu AI. Jadi segala insight dapat kita tampilkan juga di dalam reporting marketing intelligence-nya nanti. Kemudian kita bisa melihat dari multi channel tentunya. Sebab konektor-konektor yang tersedia di dalam Datorama itu cukup banyak ya. Jadi tinggal kita enablekan saja kalau Bapak Ibu marketer ini melakukan aktivitasnya cukup masif di beberapa platform sekaligus dalam satu campaign. Kita bisa melihat performance-nya, kita bisa melakukan filtering, karena kita tahu sekali ketika kita melakukan campaign atau marketing strategi seperti itu, terkadang kita membutuhkan bantuan agency untuk membuat reportingnya. Data impression, data organik, data customer paid, dan sebagainya. Hal-hal itu sangat susah gitu untuk kita konsolidasikan. Tapi dengan Datorama, hal itu tidak lagi menjadi pain point. Karena semuanya tinggal kita connect dan dapat kita olah secara langsung dalam dalam bentuk dashboard dan reporting di dalam Datorama. Dan yang terakhir, ini adalah Pardot ya. Pardot ini aplikasi yang cukup unik karena dia menggabungkan atau menghubungkan beberapa fitur sekaligus gitu ya. Ini mirip-mirip tadi dengan Part Journey Builder, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan, Pardot ada satu poin yang tidak dimiliki oleh Marketing Cloud, yaitu website tracking. Kita bisa dapat men-track data anonymous yang sudah melakukan visit atau melakukan action, any action di dalam web page yang kita miliki, dapat kita track ya. Mungkin mirip-mirip seperti Google Analytics, tapi bedanya adalah Pardot ini dapat melakukan scoring terhadap orang-orang yang melakukan activity di dalam website. Seperti itu. Misalkan kalau dia visit landing page yang promo A, kita kasih dia skor sekian. Dia input form gitu,
dia memasukkan informasi budget dan sebagainya, membuat grade dia jadi lebih tinggi. Jadi ada scoring dan grading yang dapat kita lakukan di Pardot. Nah, Pardot ini juga dapat menyatukan data-data yang sifatnya anonimus menjadi data yang known ya, known customer. Ketika dia sudah mengisi form, misalkan dia masukkan email ID gitu, email address, kita bisa tahu nih aktivitas ketika dia anonimus itu apa. Masih terbawa ketika dia sudah melakukan registrasi. Sehingga nanti kita bisa olah lagi lebih lanjut menggunakan journey-journey seperti yang tadi kita sempat bahas di slide-slide sebelumnya. Jadi di Pardot ini dia juga bisa melakukan follow up lanjutan, yaitu membuat journey-nya ya, yang tadi tanpa code, kita bisa send orang-orang yang istilahnya drop off gitu ya, drop off dia nggak isi complete formnya, kita bisa send email, kita bisa send SMS dan sebagainya. Selain itu juga di Pardot kita bisa melakukan email builder sama seperti yang tadi saya jelaskan, what you see is what you get, sama persis seperti itu. Dan nanti di level Pardot juga sama, kita dapat melakukan segmentasi-segmentasi berdasarkan parameter-parameter yang kita miliki di level audiensnya. Kita bisa melakukan berdasarkan use case, misalkan, customer sudah melakukan visit website, at least dia udah browsing atau surfing 20 menit di website kita. Kita mau say thank you, sudah spending sekian waktu di website kami. Kami punya penawaran menarik loh, seperti voucher, promo gift, dan sebagainya, seperti itu. Jadi Pardot, dia mengkombinasikan antara data-data behavior seseorang di dalam website, kemudian kita bisa capture dia sebagai lead, dan kita bisa follow up leads-nya menggunakan journey yang berjalan di Pardot, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sebagian ya dari part marketing cloud yang saya bisa presentasikan. Kalau Bapak Ibu masih penasaran, no worries, karena nanti setelah sesi ini Bapak Yos dan saya akan melakukan simple demo atau quick demo. Pak Yos akan mendemokan tentang Sales Cloud dan Service Cloud, kemudian akan dilanjutkan tentang Marketing Cloud ya, sebagian part dari Marketing Cloud. Oke, untuk tidak menghabiskan banyak waktu dan tidak berlama-lama, saya kembalikan ke Pak Yos Liman ya untuk melanjutkan ke sesi demo. Thank you. Oke, thank you, Daniel. Selanjutnya, dari saya akan membawakan sedikit demo, quick demo aja untuk part dari Sales dan Service Cloud. Oke, pertama adalah Sales Cloud dulu ya. Jadi, apa yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah layar saya ketika saya login di Sales Cloud saya. Ya, ketika saya login, saya bisa melihat performance dari saya. Ya, apakah saya sudah achieve target atau belum? Ya, dari pipeline yang saya punya, ya, stage-nya itu sudah sampai mana aja sih, dan nilai amount yang saya miliki itu ada berapa? Ya, contohnya di sini saya punya staging-nya adalah qualification, discovery, proposal, negotiation, dan terakhir adalah close won. Ya, jika saya punya banyak deals yang sedang berjalan, saya bisa track itu semua dari pipeline saya. Nilainya ada berapa, totalnya ada berapa, detailnya seperti apa, itu saya bisa lihat di layar Salesforce saya. Nah, di Salesforce, kita membagi customer kita itu ke dalam dua macam. Yang pertama itu adalah potential customer, atau yang biasa kita sebut adalah leads. Lalu yang kedua itu adalah existing customer kita, ya, di mana existing customer kita itu merupakan orang-orang yang sudah melakukan transaksi dengan kita atau orang-orang customer yang sudah qualified menjadi customer kita. Ya. Dan mereka itu kita sebut di Salesforce itu adalah sebagai accounts dan contacts. Bedanya apa? Accounts itu adalah perusahaan dan konteks itu adalah nama perorangan. Jadi contohnya, ya, accounts itu adalah PT Metro Data, dan konteksnya di dalam PT Metro Data itu adalah saya, Yos, atau Daniel, gitu. Yos dan Daniel merupakan konteks dari accounts Metro Data. Contohnya adalah seperti itu. Nah, di Salesforce, kita juga udah support
untuk B2B dan B2C. Ya, jadi nggak masalah apakah bisnis kita itu adalah B2B atau B2C atau bahkan kita ada dua-duanya. Kita bisa mengakomodir semua kebutuhan B2B dan B2C di dalam sistem Salesforce kita. Oke, pertama saya akan buka dari potential customer atau dari leads. Ketika saya buka leads, ya, nanti akan menampilkan leads yang saya miliki. Di sini saya punya filter atau list view, di mana saya bisa membagi-bagikan atau mengkategorikan leads yang saya punya ke dalam filter tertentu, ya, sesuai dengan parameter yang saya isi. Ya, misalnya di sini saya punya parameter adalah hot leads. Saya buka salah satu leads-nya, di sini adalah Darla Rio, lead saya. Ketika saya masuk ke dalam detail dari leads ini, saya bisa melihat detail secara kontak ini, ya, secara personal information, ya, orang ini bekerja di mana, nomor teleponnya, email, dan sebagainya. Lalu saya juga punya yang namanya lead scoring. Ya, lead scoring di sini fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah kita bisa memberikan sebuah penilaian kepada customer kita, ya, sesuai dengan parameter-parameter yang biasa kita pakai. Contohnya di sini saya memakai ada 4 parameter untuk lead scoring ini. Yang pertama adalah apakah dia ini seorang decision maker, apakah project-nya sudah define, apakah dia punya budget atau enggak, lalu dari sisi decision time frame-nya apa. Dan ketika lead scoring ini diisi, atau memenuhi kriteria yang ada, dari Salesforce nanti akan menilai ya, secara otomatis skornya ada berapa, dan kita bisa define leads ini ke dalam apakah leads ini menjadi hot leads atau dia bisa dibilang sebagai cold leads. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bayangkan kalau sales kita punya lebih dari 100 leads yang masuk setiap minggunya atau setiap bulannya. Dari 100 leads yang kita punya, ya, mungkin cuma 10% atau 20% aja yang merupakan hot leads atau hot prospect dari leads yang kita punya. Nah, ketika saya sudah punya hot leads ini, ketika saya sudah define hot leads ini, saya bisa memprioritaskan mana aja sih leads yang harus saya follow up terlebih dahulu, gitu, ya. Mungkin dari 100 hanya ada 10 leads yang harus saya follow up terlebih dahulu nih, yang harus saya prioritaskan. Sehingga leads ini nggak akan kabur, nggak akan hilang, dan saya bisa serve mereka dengan baik. Kembali lagi ke Darla Rio, ya. Melalui tampilan leads di Salesforce saya bisa tahu, ya, sekarang ini tahapannya sudah sampai mana. Di sini saya punya lead status, ketika leads ini baru masuk, saya regis di Salesforce saya bisa kategorikan dia sebagai new leads. Ketika saya sudah menghubungi dia, ya, saya sudah email, saya sudah WhatsApp, saya sudah nanya kebutuhannya apa, saya bisa kategorikan sebagai working dan sebagainya, ya. Apabila dia sudah yakin dengan produk apa yang dia mau beli, budgetnya sudah ada, ya, kita bisa define dia sebagai qualified dan akhirnya nanti kita bisa convert dia menjadi existing customer kita, accounts atau contacts kita. Di sini saya juga bisa manage activity saya di dalam Salesforce, ya. Jadi, misalnya hari ini saya telepon dengan dia, saya bisa log a call dengan dia, lalu saya bisa isi, ya. Kira-kira result dari telepon saya itu apa? Ya, saya bisa isi result-nya apa. Kalau saya mau mengirimkan email kepada leads ini, saya juga bisa melakukannya langsung dari Salesforce saya. Atau saya punya task, ya, seperti to-do list, saya harus kirim email, saya harus kirim proposal kepada leads ini, ya. Saya bisa record itu semua di Salesforce saya. Sehingga saya bisa tahu nanti, ya, setiap harinya itu kira-kira mana aja sih task yang saya harus lakukan, selesaikan hari ini, mana saja task yang sudah selesai, dan result-nya apa, itu saya bisa tahu secara historical terhadap seorang customer saya. Kita pindah ke bagian accounts dan contacts. Ya, jadi di accounts dan contacts ini, ya, tadi
Karena di Salesforce kita sudah support untuk B2B dan B2C, ya. Jadi kita bisa masukkan seluruh customer kita, baik itu adalah dalam bentuk company, ya, maupun dalam bentuk perorangan. Ya. Kalau dalam bentuk company, ya, saya bisa melihat dari satu company ini secara detail, ya, tentunya dari nomor telepon, website, industri, dan lain-lain. Dan tentunya ini field ini semuanya adalah customizable, ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti apa. Nah, di slide tadi di presentasi awal kita sudah menyebutkan bahwa sering sekali kita sebut yang namanya adalah Customer 360. Nah, melalui layar Salesforce saya dalam satu tampilan ini, saya bisa melihat secara 360 mengenai customer saya. Sebagai contohnya, ini adalah perusahaan Accusage. Saya bisa melihat detail dari kontaknya itu siapa aja. Siapa saja relasi-relasi orang yang pernah saya hubungi, yang engage dengan saya, dan bekerja di perusahaan Accusage ini. Saya bisa melihat listnya itu nanti melalui kontak saya. Begitu juga dengan sales service, ya. Apakah mereka pernah melakukan pembelian, statusnya sudah sampai mana, apakah close won, apakah masih open, proposal apa saja, quotation apa saja yang sudah saya pernah kirim kepada customer ini, saya bisa melihat di layar Salesforce saya. Begitu juga dengan service, ya. Apakah perusahaan ini pernah komplain, pernah ada inquiry, pernah request something terhadap jasa kita bisa log itu semua di Salesforce, dan kita bisa tahu relasinya dari perusahaan ini dan juga case yang masuk. Ya. Dan tentunya dengan detail-detail lainnya. Ya. Kalau kita mau mengintegrasikan back-end system atau third-party system yang kita punya ke dalam Salesforce, ya, sebagai contohnya adalah misalnya billing. Kita punya data-data billing, pembayaran, due date, dan segala macam, misalnya kita simpen lewat SAP kita, SAP, ya. Dan kita integrasikan SAP itu ke dalam Salesforce, ya, sehingga kita bisa melihat secara historical dari sisi billingnya juga, ya, atau dari sisi commerce, atau dari sisi lain-lainnya, ya. Tergantung nanti kita mau customize-nya sedalam apa yang mau kita lihat di Salesforce kita, ya, itu kita bisa maksimalkan view-nya seperti apa. Nah, kembali lagi, ya, ke bagian accounts. Selain punya B2B, saya juga bisa manage account saya yang dalam bentuk perorangan. Ya, sebagai contohnya di sini adalah Andy Peterson. Ya, saya buka. Hal yang sama saya bisa melihat juga, ya, terhadap konteks saya ini, terhadap customer saya ini, si Andy Peterson ini. Ya, untuk demo hari ini, jadi industri yang mau kita bawakan itu sebagai contoh adalah properti atau real estate gitu ya, jualan rumah dan lain-lain. Ya. Contohnya adalah ini, Bapak Andy Peterson. Saya bisa lihat secara detail itu seperti apa. Saya bisa lihat activity yang sudah saya pernah kerjakan itu apa saja, mana yang sudah selesai, mana yang masih open, itu saya akan bisa melihat secara historical. Lalu sama tadi, kalau dia punya deals atau pipeline sedang berjalan, itu saya bisa lihat di bagian opportunities. Ya. Sebagai contoh, kita klik opportunities-nya, ternyata Bapak Andi ini sedang melakukan pembelian rumah, ya, atas bisnis kita. Namanya adalah di cluster Fiordini. Di sini saya bisa melihat, ya, detail seperti apa, pipeline-nya seperti apa. Ya, kalau saya lihat sekarang sudah di tahap proposal atau quotation, di mana kita bisa mengirimkan quotation juga kepada customer kita melalui Salesforce. Ya. Di sini saya bisa melihat, ya, nilainya itu ada berapa, amount-nya, lalu next step-nya seperti apa, probability, persentase opportunity ini untuk sampai close one itu seperti apa, ya, itu saya bisa melihat
dari sini, bagian opportunity saya. Ya. Lalu produk apa saja sih ya yang dia mau beli atau yang dia minati, saya bisa masukkan di layar Salesforce saya juga. Ya. Sehingga saya bisa tahu ya dari opportunity ini kira-kira produk apa saja yang customer saya beli. Nilainya ada berapa, lalu diskonnya ada berapa nanti, quantity-nya ada berapa, saya bisa manage itu semua di Salesforce saya. Nah, selain saya bisa manage pipeline saya bisa input produknya apa saja, kalau kita diperlukan adanya seperti approval untuk diskon atau dan lain-lain, itu juga saya bisa lakukan di Salesforce saya, ya. Sehingga kita make sure nih bahwa harga yang tepat, diskon yang tepat itu kita bisa berikan kepada customer kita dan atasan kita itu juga tahu notice terhadap diskon yang kita berikan. Nah, ini adalah sekilas ya mengenai Sales Cloud. Ya, Sales Cloud itu sebenarnya memiliki banyak-banyak fitur lainnya, ya. Cuman untuk hari ini yang kita mau show itu lebih ke arah intinya Sales Cloud, ya, di mana kita bisa manage account yang kita punya, kita bisa manage seluruh activity dari sales-sales seperti apa, ya. Lalu kita juga bisa manage pipeline yang kita punya melalui fitur opportunities di sini, ya. Di sini saya bisa lihat list semua opportunities yang saya punya, mana yang open, mana yang kira-kira akan closing next month, atau bulan ini seperti apa, saya bisa lihat. Ya. Lalu saya juga bisa memiliki tampilan dari sisi Kanban view di Salesforce. Ya, Kanban view maksudnya apa? Kanban view adalah tampilan yang saya bisa bagi-bagi berdasarkan staging-nya apa. Lalu untuk masing-masing staging, total deals yang sedang berjalan itu nilainya ada berapa, saya bisa lihat. Ya. Jadi di sini saya bisa memberikan prioritas dan juga action yang tepat buat opportunities yang saya punya. Selanjutnya kita move ke bagian dashboard. Ya, di sini saya sudah punya contoh dashboard di Salesforce, di mana dashboard Salesforce itu menampilkan seluruh data-data yang ada di dalam Salesforce dan datanya itu real time. Ya, jadi sebagai contoh di sini adalah Sales Executive Dashboard, di mana saya bisa melihat performance dari penjualan saya. Ya, apakah saya sudah achieve target atau belum? Dari sisi pipeline seperti apa? Ya, lalu dari sisi forecast, ya, saya targetnya di bulan depan nilainya adalah berapa, tapi yang saya baru achieve sekarang itu ada berapa, saya bisa melihat semua. Saya bisa melihat key opportunities berdasarkan accounts yang saya punya dan nilainya ada berapa, dan lain-lainnya tentunya. Ya, dashboard ini yang pastinya adalah configurable, gitu. Tergantung Bapak Ibu mau lihat datanya seperti apa, key metrics-nya seperti apa, bentuk chart-nya seperti apa, itu kita bisa sesuaikan. Ya. Dan ini adalah bagian dari Sales Cloud. Ya. Saya lanjut ke bagian Service Cloud. Ya. Nah, jadi untuk Service Cloud sendiri, ya, use case yang mau kita bawa hari ini adalah dari sisi residential atau property, penjualan real estate. Ya. Di mana tadi ya, Service Cloud itu kan khusus untuk after sales atau customer service, di mana ada customer yang bisa menghubungi kita via channel-channel yang kita miliki, lalu di situ mereka bisa request sesuatu, mereka bisa komplain, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan coba demokan, saya sebagai customer dari Metro Home, sebuah properti industri. Di sini saya customer Metro Home dan saya di sini mau request untuk jasa perbaikan rumah bocor. Ya, di sini saya sudah buat sebuah website atau sebuah portal, di mana portal di sini saya sudah punya ini ya, sebuah button di sebelah kanan bawah, ya, untuk kita bisa menghubungi Metro Home
di sini. Jadi button ini adalah di-generate melalui Salesforce, di mana button ini bisa kita embed ke dalam website Bapak Ibu semua, atau ke dalam mobile apps, ya. Sehingga dari satu channel menu ini, ya, kita bisa taruh nih channel-channel yang kita punya. Sebagai contohnya adalah call, sini ada live chat, ada SMS, ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, dan juga ada WeChat. Ya. Dan ini adalah tampilan dari Service Cloud saya sebagai agent. Ya. Ini adalah tampilan Service Cloud saya. Ya. Ketika saya mau handle case-case tiket yang ada, saya bisa mengakses itu melalui menu di sini. Ya. Di sebelah kiri bawah, ini adalah omni-channel menu, di mana saya sebagai agent, saya bisa pilih status dari availability saya. Ya. Misalnya di sini saya pilih adalah available, menandakan bahwa sekarang saya sudah aktif untuk handle masalah-masalah dari customer saya. Ketika ada customer yang menghubungi kita via channel-channel tersebut, ya, maka nanti dari Salesforce dia akan merouting dari customer tersebut kepada agent yang paling available itu siapa. Ya. Jadi sebagai contohnya di sini, saya akan menghubungi customer service ya melalui live chat. Saya sebagai customer dari Metro Home, saya akan request untuk jasa perbaikan. Ya. Ketika saya start chatting, ya, dari Salesforce, nanti dia akan mendetek ya siapa customer yang menghubungi kita. Sebagai contohnya di sini, saya akan langsung mendapatkan notifikasi di Salesforce saya, ya, dan langsung akan pop up muncul di halaman Salesforce saya, ya. Secara sistem, ketika data customer yang di-input tadi melalui pre-chat itu sudah terregister di Salesforce saya, ya, itu nanti akan langsung muncul, ya, siapa kontaknya, emailnya apa, ya, lalu detailnya seperti apa. Tuh. Ya, di sini misalnya saya request. Ya, di sini nanti dari agent langsung bisa balas-balesan dengan customer-nya seperti apa. Ya, di sini dia bisa memberikan resolusi, dia bisa memberikan attachment, dan lain-lain. Ya. Akan ada tiket yang terbuka secara otomatis dengan milestone yang berjalan, SLA yang sudah kita define sebelumnya. Ya. Di sini kita bisa isi dari tiketnya. Ya. Kira-kira apa sih jenis perbaikannya? Ya. Misalnya di sini adalah repair. Ya. Lalu tipenya apa? Oh, roof leak di sini. Dan lain-lain. Ya. Ini langsung bisa dikerjakan oleh agent melalui halaman Salesforce dia. Ya, dari satu single screen ini, saya bisa tahu 360 mengenai customer saya. Ya, di sini saya juga punya knowledge article. Ya, saya bisa tahu kalau perbaikan bocor itu kira-kira step-nya apa saja sih. Oh, ternyata step-nya adalah seperti ini. Ya, jadi dengan resolusi yang tepat, jawaban yang tepat, saya bisa langsung ya, memberikan jawaban yang tepat juga kepada customer saya. Nah, jadi disinilah ya peran dari Service Cloud, kita bisa menghubungkan dari sisi customer kepada customer service kita ya melalui channel-channel yang kita punya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung over aja ke Daniel untuk demo dari sisi Marketing Cloud. Yap, thank you. Saya akan share screen ya. Saya akan demokan dua part. Part pertama adalah untuk
part Social Studio yang tadi saya sampaikan, saya akan quick show tentang part listen, engage, dan publish ya di dalam Social Studio. Jadi ketika marketer menggunakan aplikasi Social Studio, berikut adalah tampilan workspace yang dapat dia gunakan. Ada tab Publish, Engage, dan Analyze. Nah, Publish ini adalah lebih kepada nanti publish dashboard yang dapat digunakan oleh teman-teman marketer. Kita dapat membuat scheduling ya, scheduling untuk melakukan publishing. Misalkan kita mau pilih tanggal tertentu, kemudian kita bisa set note di dalamnya. Tapi kalau kita mau melakukan post, kita klik kita mau ngepost di mana, kurang lebih seperti itu. Misalkan di tweet ya, tweet, kita tinggal post to, kita pilih account yang mana dulu nih pertama, kayak gitu. Kemudian kontennya apa? Hello world. Nah, kita bisa add all account sebenarnya. Jadi any social media kita bisa post under one tab gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat hasil preview, hasil post kita seperti apa. Kita bisa upload image, video, dan sebagainya juga. Kalau kita mau shorten link, kita juga bisa menggunakan dari Bitly ya. Kalau ada link-link yang kita mau shorten seperti itu. Kalau kita mau publish, tinggal kita klik publish now. Kita juga bisa save as draft, dan kita bisa pilih publishing-nya itu mau schedule atau publish now sih sebenarnya kayak gitu. Kalau schedule, kita mau schedule di kapan, tanggal berapa, dan kita bisa customisasi juga Bapak Ibu ya, ketika kita mau melakukan fungsi publishing, data-data yang kita mau publish itu perlu approval atau enggak, kita bisa set seperti itu. Once kita pilih schedule from Social Studio, maka nanti kita bisa set approval-nya dan itu akan jadi notifikasi di atasan yang akan menerima approval atau approver-nya ya. Oke, kemudian saya contoh satu action dulu ya untuk ini publish now. Oke. Now, saya set publish now, maka nanti post saya akan automatically terpublish sesuai dengan tanggal sini. Ini seperti lebih kepada kalender untuk posting sesuatu ya. Kita bisa filter, nanti kelihatan postingan-postingan kita itu ada di tanggal berapa saja sih. Ini saya mesti refresh dulu karena ini demo instance, jadi semuanya tidak automatically muncul ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih sifatnya apa-apa saja yang mau ditampilkan. Seperti ini, hari Kamis, dia muncul Hello World. Jadi nanti kalau ada beberapa postingan terkait dengan sosial media, any sosial media ya, sosial account-nya akan muncul di sini nanti. Misalkan di hari Kamis saya melakukan posting di Twitter, di Facebook, dan di Instagram, maka nanti ada 3 ke bawah seperti itu. Masuk ke part engage. Part engage ini part yang paling menarik ya menurut saya di Social Studio. Nanti di Social Studio ini kita bisa membuat namanya workspace menu. Workspace tab gitu ya. Kita bisa add column di sini. Kolomnya itu tergantung nanti dari teman-teman marketing mau melihat data apa. Contoh di data pertama, ini adalah fungsi listening yang kita mau lakukan di Social Studio-nya. Di sini saya melisten topik profile namanya food. Di dalam food ini sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi ya Bapak Ibu ya, berdasarkan keyword-keyword tertentu. Nah, keyword yang saya masukkan di sini adalah, sebentar saya coba tampilkan. Nah, kita bisa membuat yang disebut dengan topik profile ya Bapak Ibu, atau fungsi listening. Nah, saya membuat satu topik profile namanya food. Kemudian topik profile ini melisten apa sih? Nah, melisten keyword group ya Bapak Ibu. Nah, jadi keyword group apa yang dilisten? Gelato atau ice cream dan mengandung kata Singapura. Dan di-exclude hawker gitu ya. Jadi satu kalimat di dalam komen, mention, post atau apapun yang mengandung kata gelato, ice cream dan gelato atau ice cream dan Singapura dan tidak ada kata hawker, maka nanti akan muncul di dalam keyword listening di sini.
listening column di sini ya. Dan apapun yang di-listen sebenarnya kita bisa langsung lihat di sosial medianya. Misalkan ini YouTube ya. Kita bisa melihat di YouTube-nya itu seperti apa sih datanya. Kita tinggal klik aja tanggalnya. Jadi bisa langsung masuk ke dalam sosial medianya masing-masing. Nah, ini contohnya. Di sini kita akan cek ya, apakah ada keyword-keyword yang tadi di konten di dalam keyword groups. Nah, di sini ada ice cream, kemudian saya coba search lagi, dan ada Singapore. Jadi semua keyword itu pasti terkonten di dalam posting, komen, dan sebagainya, dan akan muncul di dalam kolom yang kita sudah definisikan. Jadi kita bisa put any kolom, bisa account activities ya, atau berdasarkan listening dari topik profile yang kita mau listen. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa langsung melakukan engagement ya Bapak Ibu. Ketika ada yang kita get dari hasil listening kita bisa langsung komen atau kita bisa DM. Contoh, Singapore Promos, Sing Promos, ini influencer skornya 62 dari 100. Jadi kita bisa memeasure orang-orang yang kita listen itu seberapa terkenal lah, seberapa dihitung sebagai influencer. Kalau 62 ini cukup tinggi ya Bapak Ibu skornya, dan kita bisa langsung reply dari tweetnya, atau kita bisa retweet, atau kita langsung send direct message. Kalau kita put direct message, kita bisa ketik, dan from-nya kita pilih dulu ya, dan langsung kirimkan nanti ke direct message-nya. Jadi fungsi listening, selain fungsi listening yang dapat kita monitor, kita bisa melakukan gimmick-gimmick gitu ya, kalau ada sesuatu yang happening dan sebagainya. Kemudian ini contoh, saya memasukkan Twitter page saya, ya, Twitter account saya. Jadi tadi yang saya post di sini akan muncul 4 menit yang lalu. Nah, seluruh hal yang sifatnya nanti mention ke account ini, ke account Daniel Wongso, maka nanti saya bisa melakukan engagement juga, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau kita ada beberapa sosial media, kita bisa put di sini sosial media Twitter, di sini Instagram, di sini listening yang kedua, dan sebagainya. Jadi kita bisa add kolom sebanyak-banyaknya. Cuman tentu kalau terlalu banyak itu jadi tidak ideal ya, karena kita monitornya menjadi sulit nanti. Seperti itu Bapak Ibu untuk part engage ya. Selain itu engage, yang jadi key point dari engage adalah hasil yang kita listen atau kita capture dari sosial media, kita bisa sinkronisasikan dengan data yang tadi Pak Yosliman sempat show-kan, yang mana itu adalah data sales maupun service ya. Contoh kalau ada Singapore Promo, let's say Singapore Promo ini dia mention saya bisa mengklik postingannya, dan saya bisa set makro. Postingannya ini termasuk ke dalam kategori case nggak sih? Seperti yang tadi Pak Yos sampaikan ya. Kalau saya menganggap ini sebagai case, maka saya bisa langsung create case. Dan case ini akan automatically masuk ke dalam Salesforce. Atau kita bisa melihat nih, ternyata ada yang ngepost, oh ini lebih kepada inquiry, atau ini potential lead. Kita bisa mengenerate orang-orang tersebut menjadi lead automatically di dalam Sales Cloud-nya. Kemudian bisa di follow up, kita nurture, dan kita bisa createkan opportunity-nya. Misalkan ini kita bisa transfer as a new lead gitu ya. Dan hal-hal yang sifatnya makro, di sini kita bisa bikin itu menjadi automate. Misalkan berdasarkan keyword, berdasarkan sentimen, dan sebagainya. Nah, ini ada sentimen ya. Nah, sentimen ini kita bisa tahu apakah ini good or bad sentimen dari satu postingan, sehingga memudahkan dari sisi marketer untuk memonitor juga. Gitu. Nah, unfortunately, sentimen ini baru available dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Untuk bahasa Indonesia itu memungkinkan, tapi mesti kita custom dictionary-nya. Kita mesti populate dictionary-nya untuk kita paham betul apakah nanti keyword-keyword ini masuk sebagai good atau bad sentiment dari customer. Nah, part terakhir dari Social Studio adalah analyze. Analyze ini apa? Analyze ini lebih kepada reporting yang seperti tadi saya sampaikan. Kita bisa melihat reporting berdasarkan topik profile atau berdasarkan account yang kita mau monitor ya Bapak Ibu. Contoh berdasarkan topik profile, kita melihat reportingnya juga memungkinkan. Dari topik profile tersebut, top word-nya tuh apa sih yang sering muncul hasil listening kita? Terus post volume-nya itu berapa sih? Berapa sih orang yang ngepost berdasarkan keyword group kita? Kemudian social media trend, ini berdasarkan frekuensinya juga, jadi di breakdown berdasarkan channel-channelnya ya. Kemudian berdasarkan country dan sebagainya. Dan ini bisa kita set up sebenarnya. Mau berdasarkan keyword group atau berdasarkan topik profile,
atau berdasarkan sosial media yang kita punya masing-masing. Jadi kita bisa melihat follower trend, bisa melihat top word dari let's say dari sosial account kita dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih terkait dengan Social Studio. Jadi ini sebenarnya terintegrasi dengan data service dan sales cloud yang tadi Pak Yos sempat show-kan. Nah, kemudian poin kedua yang akan saya show adalah lebih kepada marketing cloud instance untuk part journey builder ya Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi saya sempat show di slide yang saya presentasikan, saya akan langsung menunjukkan seberapa mudah gitu ya. Nah, ini adalah contoh journey yang saya sempat bikin gitu. Misalkan orang-orang yang telah tersegmentasi gitu. Dalam hal ini contohnya untuk orang-orang yang visit. Tadi kita punya use case untuk residensial ya, untuk properti industri. Let's say ketika ada lead yang melakukan visit unit, gitu, kita langsung berikan email, thank you for visiting. Kemudian kalau dia open, kita send second email. Kalau dia nggak open, kita send SMS. Setelah itu apa? Kita kasih periode tunggu waktu, misalkan 3 hari. 3 hari kemudian ketika dia baca email, kita send second email. Habis second email apa? Dia nunggu lagi 3 hari misalkan. Untuk dia cek. Kalau di open, send third email. Kalau dia nggak open, send WA. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa set seperti itu. Nah caranya seperti apa? Caranya cukup mudah. Ini tinggal di drag and drop aja semua. Kalau saya mau nambahin satu email activity, saya tinggal tambahin setelah wait time-nya di sini satu email gitu. Nah ini emailnya kosong, kita perlu milih template yang mesti kita buat dulu di Salesforce Bapak Ibu. Kita bisa set misalkan audience setelah email. Audience ini apa? Kita langsung masukin orang-orang yang sifatnya masuk ke dalam journey, dia juga kita masukkan sebagai targeted audience di social ad kita. Nah, itu memungkinkan sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan itu di Salesforce. Dan untuk pempopulasian fungsi email, pembuatan email, itu juga dapat kita lakukan di Salesforce. Ini yang saya mau show, salah satunya ada di Salesforce. Nah, ini adalah contoh pembuatan email ya, seperti yang tadi saya bilang, semuanya drag and drop. Image block, ini saya upload manual, saya bisa set alignment-nya ya Bapak Ibu ya. Ini center atau left atau right, ini saya bisa set. Kemudian gambar ini bisa saya upload, saya bisa atur redaksionalnya di samping sini. Ini yang saya bilang tadi, what you see is what you get. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kehadiran Anda sungguh berarti bagi kami. Misalkan seperti ini ya. Ini dapat kita set juga. Dan apa yang kita ketik langsung muncul. Kita bisa attach brochure juga. Nanti kita bisa kasih put link di dalamnya yang isinya mungkin PDF link ya. E-brochure gitu. Kita bisa put dan sebagainya. Nah ini yang saya sebut tadi pembuatan email di dalam Marketing Cloud. Semuanya cukup mudah. Semuanya sudah ada template-nya. Dan kita bisa build from the scratch. Nanti ini contoh emailnya seperti apa? Contoh emailnya kita bisa put personalisasi juga ya. Let's say saya mau tambahkan hai siapa gitu ya. Hai siapa namanya gitu. Kita bisa masukkan di sini sebagai personalisasi. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik logo orang di sini. Kita tinggal put first name. Jadi data-data yang masuk, kemudian first name-nya kita bisa baca secara dinamis. Hai first name. Kalau orang yang masuk namanya Rini misalkan, namanya jadi hai Rini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kehadiran Anda sungguh berarti bagi kami. Seperti itu. Kita bisa preview di samping sini dan kita bisa test send sebenarnya. Ya, jadi ini previewer dan kita bisa langsung test send directly. Contoh yang sudah di send oleh saya adalah seperti ini. Dear Miss Rini, thank you for considering Cempaka Premium Development bla 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 bla. Nanti brochure, ini masih kosong belum ada linknya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang saya mau show. Dan use case-nya itu bisa beragam sekali. Tadi kalau saya case-nya data dari Sales Cloud, setelah di follow up sama sales gitu, kalau dia visit, dia scan barcode, visit, maka dia akan langsung diinjek, terima email, terima SMS, terima WA, dan sebagainya. Use case lain, contoh kalau Bapak Ibu dari industri e-commerce, kalau orang ada yang masukin belanja gitu, item, ke dalam shopping cart, tapi dia abandon. Dia nggak check out selama mungkin 4 jam. Kita bisa bikin real time integration dengan e-commerce juga. Maka nanti kalau dia abandon, kita remind dia. Seperti itu bisa juga. Jadi banyak use case yang dapat kita terapkan ya di dalam Journey Builder. Dan email-email serta SMS konten kita dapat buat juga under one platform, under Salesforce platform seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan.
semua data yang tadi kita demokan itu terintegrasi satu sama lain ya, baik dari sosial media, kembali ke sales, kemudian bisa di-create sebagai case, masuk ke service, data yang masuk dari service, bisa kita bikin automasinya ke dalam Journey Builder, kita bisa bikinkan emailnya, template konten, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi part Marketing Cloud itu bagaimana cara seorang digital marketer memaksimalkan ide-ide yang berjalan atau ide-ide yang mungkin selama ini belum bisa dituangkan karena nggak ada tools, nggak ada platform. Harapannya Salesforce bisa membantu marketer dalam menuangkan ide-ide yang kreatif untuk melakukan marketing. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan terkait dengan marketing cloud. Saya mungkin kembalikan ke Pak Daniel Duque ya. Oke, terima kasih Daniel KW dan Yos untuk presentasi juga demonya. Nah, untuk berhubung waktu sudah melewati jamnya, mungkin nanti tim saya dan saya akan personal langsung ke bapak-bapak ya, melalui telepon apabila nanti ada pertanyaan ataupun kita akan melanjutkan sesi, ya another session lah ibaratnya, untuk meeting selanjutnya. Nah, untuk untuk hal itu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih atas webinarnya, udah datang, udah daftar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang.